Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswati Asifa dengan NIM 2008131 kelas 2F Prodi PGSD UPI Kampus Cibiru. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran IPS kelas 2, tema 2, subtema 2. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2. Sekarang coba amati gambar ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Bermain simpai, Bu. Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan permainan simpai. Pernahkah kalian bermain simpai? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, ternyata masih ada yang belum ya. Coba perhatikan video berikut ini. Mulai. Dari video tadi, kita dapat mengetahui ya bahwa bermain lingkaran simpai kita harus meliukkan badan dan bekerja sama dengan teman. Sekarang coba amati lagi gambar ini. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya ya? Memetik jambu di pohon, Bu. Ya, betul sekali. Mereka sedang memetik jambu di pohon udin. Nah, dari gambar tersebut, bagaimana ya cara mereka memetik jambu? Gunakan bambu, Bu. Ya, tepatnya menggunakan galah. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui mereka bekerja sama dalam memetik buah. Ada yang memanjat pohon, ada yang memetik jambu, dan ada yang mengumpulkan jambu yang sudah dipetik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa saja wujud benda itu? Benda cair, benda padat, dan benda gas, Bu. Ya, betul sekali. Wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, sekarang Ibu akan membacakan suatu bacaan teks. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai ukuran tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa benda-benda yang bentuknya padat, jika dipindahkan akan selalu tetap. Anak-anak, ini adalah gambaran dari rumah Udin. Nah, Ibu akan memberikan PR untuk kalian. PR-nya yaitu carilah 15 benda padat yang ada di rumah Udin. Setelah itu, tulis ya di buku kalian masing-masing. Minggu depan PR-nya Ibu akan periksa. Selanjutnya, Ibu akan membacakan teks mengenai benda cair. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu?
Apa saja benda cair yang ada di rumah? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, selanjutnya amatilah gambar di atas. Dari alat dan bahan tersebut, manakah yang termasuk benda cair? Air teh, air putih, dan air susu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, yang termasuk benda cair adalah air teh, air putih, dan air susu. Selanjutnya, Ibu akan membacakan teks mengenai benda gas. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume, meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, sekarang amati gambar tersebut. Nomor berapakah ya yang mengandung benda gas? Nomor 2 dan nomor 3, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, yang mengandung benda gas adalah nomor 2 dan nomor 4. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Lingkaran simpai tadi termasuk wujud benda apa ya? Benda padat, Bu. Ya, betul sekali. Lingkaran simpai tadi termasuk benda padat. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan teks lagi. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, Ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, dari bacaan teks di atas, dapat kita simpulkan ya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri.
dan selalu bergantung kepada benda, mulai dari mandi, memasak, belajar, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita ya, jangan malah merusaknya. Nah, anak-anak, amatilah gambar benda tersebut. PR lagi nih untuk kalian. PR-nya yaitu mengklasifikasikan benda-benda yang ada pada gambar. Mana yang termasuk ke dalam benda padat, mana yang termasuk ke dalam benda cair, dan mana yang termasuk ke dalam benda gas. Minggu depan Ibu periksa ya anak-anak PR-nya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian bermain di rumah teman? Lalu, bagaimana ya sikap kita ketika akan masuk ke rumah teman itu? Mengucapkan Assalamualaikum, Bu. Ya, betul sekali. Sikap yang baik jika masuk ke rumah teman itu, yang pertama kita harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil barang tanpa izin dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita harus meminta izin jika ingin masuk ke ruangan lain dan meminta izin jika kita meminta makan dan minum. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai aturan. Pasti kalian bertanya-tanya ya, aturan itu apa sih, Bu? Nah, aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Nah, ada yang tahu nggak sih apa manfaat aturan bagi kita? Tidak tahu, Bu. Nah, begini anak-anak. Jadi, manfaat aturan itu agar hidup kita menjadi disiplin. Hidup kita menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera, dan mempunyai sikap tanggung jawab. Coba kalian bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa ya yang akan terjadi? Pasti akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Nah, jadi dengan aturan juga hidup kita akan menjadi teratur. Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.